komputer ya. Nah ini baru ya, kelupaan tadi, kelupaan untuk merekod ya. Jadi memang nanti kelengkapan dari perkuliahan salah satunya adalah video pembelajaran ya. Dan kita akan bicarakan tadi ya beberapa hal yang memang belum kita sampaikan. Seperti tadi ya. Jadi kalau kita lihat media sudah berubah ya, sudah menjadi lebih cepat. Informasi disajikan secara langsung banyak ya. Dan melahirkan banyak sekali kemampuan ya, keahlian jurnalis ya. Kalau dulu jurnalis itu hanya menghasilkan satu konten per hari gitu ya. Sekarang setidaknya dia menghasilkan 5 konten video per hari ya. Kemudian menghasilkan 5 konten untuk website ya. Artinya 5 konten itu bisa untuk website, bisa untuk televisi, bisa untuk media cetak dan sebagainya. Nah, nanti karya mahasiswa yang dibuat berdasarkan apa yang Anda sudah sampaikan ya di pekan lalu itu. Nah, itu nanti Anda bisa membuat lagi atau mempertajam ya, atau memberikan ilustrasi dari apa yang disampaikan di pekan lalu ya. Artinya sebetulnya ini adalah lanjutan ya. Jadi tugas lanjutan mengimplementasikan apa ide-ide yang Anda sudah sampaikan di pekan lalu itu dalam format berita video ya. Nah, salah satu yang nanti Anda perlu lakukan ya, perlu laksanakan adalah Anda tentu membuat, kita tampilkan kembali ya, membuat karya news video yang menindaklanjuti tugas yang sebelumnya dikerjakan ya, terkait rubrik media yang masing-masing punya perbedaan ya, masing-masing kelompok punya perbedaan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa setiap sumber yang dijadikan sebagai orang yang nanti diwawancarai adalah orang yang memang punya data, orang yang punya kemampuan, orang yang mempunyai informasi ya. Jadi penting untuk menyeleksi sumber-sumber ya. Jadi sumbernya yang terbaik, kira-kira begitu ya. Jadi sumber ini penting karena menjadi bagian dari karya, kelengkapan karya ya. Karena di karya Anda itu ada hasil observasinya ya, mengamati ya, kemudian Anda mengambil gambar dengan sudut pandang yang Anda bisa arahkan ya, mana yang paling baik dari sebuah gambar itu ditampilkan ya kepada khalayak ya. Nah, itu harus Anda seleksi ya. Sudut pandang itu cukup banyak, Anda tinggal menyeleksi mana yang paling baik ya. Jadi nanti satu orang berperan sebagai pewawancara gitu ya, satunya sebagai penulis naskah, satunya sebagai kameramen ya, dan sebagainya. Kemudian bisa bergantian ya, bergantian untuk misalnya sumber kedua diwawancarai oleh mahasiswa A, sumber ke satu diwawancarai oleh mahasiswa B ya, sumber ketiga diwawancarai oleh mahasiswa C ya. Itu kalau sumbernya 3. Bisa juga sumbernya itu hanya 2 ya. Bisa juga sumbernya lebih dari 3 ya, tergantung kebutuhan ya. Yang penting Anda berupaya untuk bekerja sama ya dalam karya ini, bekerja sama dengan sebaik-baiknya agar menjadi karya video yang nanti menjadi karya akhir gitu ya. Ada karya akhirnya ya, ada karya akhir yang nanti dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang ada ya, termasuk untuk desainnya. Desainnya itu Anda bisa gunakan untuk kepentingan membuat halaman depannya ya, atau halaman mukanya yang menjadi etalasenya ya. Jadi kalau di CapCut itu nanti Anda bisa per 3 detik gitu ya, per 3 detik ada video baru gitu ya, atau foto baru. Jadi foto itu tampilnya 3 detik ya. Jadi setiap foto 3 detik. Nah, kemudian Anda gabungkan dengan video yang Anda buat ya. Jadi covernya itu Anda gunakan pakai Canva ya.
Di Canva itu nanti Anda bisa menulis judulnya ya, bisa juga menulis nama kelompoknya ya. Jadi kalau ada judul memang lebih kelihatan ya. Jadi bukan judul videonya ya, tapi judul yang ada di layarnya ya. Kalau judul yang ada di video memang itu harus ada ya. Jadi kayak misalnya kita bisa lihat ya, contoh dari karya jurnalistik yang nanti bisa Anda jadikan sebagai karya ya. Di sini misalnya kita lihat ya YouTube ya. Nah ini kan selalu ada judul ya. Nah di sini juga ada yang menggunakan halaman mukanya itu adalah hanya covernya gitu ya. Jadi covernya itu halaman muka, kemudian ya, Kompas.tv misalnya ya, Kompas TV ya. Nah ini kan ada gabungan ya dengan menggunakan beberapa sarana. Nah ini maksudnya nih yang halaman satunya itu, nah ini kan halaman dalamnya tidak lagi tampil ya. Jadi halaman mukanya ada tadi ya judulnya seperti yang kita tampilkan tadi ya, yang sempat muncul ya. Nah ini ya, nah ini kan pakai Canva ini bisa. Jadi Anda bisa bikin judulnya di halaman muka ya. Kemudian selama 3 detik itu dia akan berubah ya menjadi gambar yang baru ya. Taib wisata ziarah di tengah gurun Saudi ya, dan seterusnya. Nah itu adalah judul yang ada di halaman depannya doang gitu ya. Tapi di halaman dalamnya dia sudah tidak lagi tampil ya. Karena kalau ada tulisan begini terus tentu tidak akan bagus ya. Iya, jadi akan kan harusnya berubah ya. Jadi berubah, ada jembatan gitu ya. Anda bisa insert gambar yang sesuai ya. Kemudian close caption ya. Kalau di sini kan ada close captionnya juga ya. Kita bisa lihat. Nah ini ada close caption. Saya kecilin dulu nih, kayaknya terlalu besar. Ini kan sudah tidak ada lagi ya tulisan yang di muka tadi ya. Nah ini hanya video secara lengkapnya. Nah dia bisa juga ada closed captionnya. Kalau ini kan tidak ada ya. Nah, jadi Anda nyalakan closed caption ya, bisa seperti itu ya, agar karyanya bisa menjadi dibaca ya. Karena kalau misalnya tidak ada closed caption, dia tidak bersuara, dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh karya Anda itu ya. Jadi nanti Anda bisa tambahkan musik ya, tambahkan ilustrasi ya, boleh ya. Yang penting Anda bisa melihat ya bahwa penampilan sebuah news video pada umumnya memang tidak terlalu lama ya, antara 7 menit, 11 menit, 15 menit ya. Jadi memang bilangannya ganjil ya. Jadi Anda bisa edit agar menjadi menit yang ganjil ya. Jadi yang penting ada awal dan ada penutupnya ya. Jadi itu yang disebut sebagai karya news video ya. Ini cukup penting ya untuk Anda lengkapi nantinya. Kita kembali lagi ke ini ya, materi sebentar. Tadi kita sudah membahas ya berkaitan dengan tugas ya, tugas akhir ya. Jadi tugas akhir ini nanti menjadi bagian dari kegiatan yang Anda selenggarakan ya, dan Anda lakukan. Kemudian tugas ini dilengkapi ya, dilengkapi dengan gambar, dengan video yang relevan, dilengkapi dengan wawancara yang relevan juga, dilengkapi dengan dokumentasinya ya. Dokumentasi artinya materi-materi yang bisa Anda kumpulkan ya. Dokumen itu bisa berupa apa saja, bisa saja berupa dokumen fotokopi ya,
bisa juga dokumen itu berupa foto, bisa juga dokumen itu berupa video ya. Nah itu adalah kelengkapan tugas yang nanti Anda jadikan sebagai tugas akhir, tugas bersama, dan cukup waktunya ya untuk diselesaikan sampai pekan depan ya. Sebetulnya ini kan sudah di-share di pekan lalu ya, jadi nanti ini menjadi bagian penting dalam pembuatan karya jurnalistik multimedia yang Anda laksanakan ya. Nah saya ini kan dulu videonya sudah cukup kayaknya, jadi biar